Ya, Anda kembali bersama kami dalam editorial sepekan. Kita lanjutkan. Saya ke Pak Saur Siagian ya. Nah, tadi kan kita tahu ketika kemudian Novel Baswedan menyebutkan ada keterlibatan seorang jenderal, ini banyak pihak juga yang menyayangkan begitu, baik dari tadi Kapolri maupun pihak-pihak lain. Nah, ini mengapa tidak langsung saja Pak, kalau memang ada petunjuk seperti itu tidak dilaporkan saja ke kepolisian atau ke pihak yang berwenang daripada ke media begitu? Mbak Rahma, sama dengan kehadiran saya di sini kan karena saya dijamin hak konstitusional saya memberi dan mendapatkan informasi. Saya kira Pak Novel itu memberikan atau memanfaatkan seluruh upaya-upaya atas ketidakadilan, atas penyerangan tragedi yang dialami. Salah satu adalah memberikan informasi. Nah, yang saya sayangkan adalah teman-teman di Kapolri, terlebih kepada Kadif Humas Polda Metro, kemudian malah bukan melindungi hak konstitusional daripada seorang Novel, bahkan kesan menyerang. Tapi beda kan Pak Tito kan? Kita betul-betul menghargai, bahkan dibilang kalau ada jenderal yang main-main, itu tadi lugas tuh, kita akan usut tuntas. Tapi kami menyayangkan kalau sampai seandainya Novel tidak memberikan keterangan. Ini kan sesuatu yang menurut saya sangat objektif. Saya kira apa dosanya? Sama dengan saya seandainya ada informasi saya berikan dalam acaranya Mbak Rahma ini, saya dilindungi konstitusi, mestinya itu dikejar. Tapi kan belum jelas Pak akurasinya nih. Oleh karena itu yang harus diinvestigasi, harus diselidiki oleh kepolisian, bukan malah menebar ancaman. Kalau lu nggak bener gitu loh. Ini kan korban yang lagi pemulihan matanya yang sedemikian mengerikan, kemudian memberikan statement-statement yang fungsi daripada kepolisian itu salah satu adalah melindungi dan melayani masyarakat, tidak pantas melakukan statement seperti itu. Sebelum saya ke Pak Pujo, saya ke Pak Yasin dulu. Apa tidak ini menjadi rumor begitu sehingga timbul saling curiga, saling tuduh begitu karena tidak jelas begitu? Ya, jadi statementnya itu kan belum menyebut nama, memang itu baru dugaan kan gitu. Perlu pembuktian memang. Kalau nanti timnya berhasil mengungkap itu, bukti-bukti yang dimiliki oleh Novel itu yang kenapa kok menyebut jenderal siapa itu kan nanti kan akan muncul itu kalau memang kasus ini diyakini oleh Novel bahwa bukti-buktinya juga dia ada misalnya, ya itu bisa saja itu. Tapi yang menjadi permasalahan bahwa dari awal tadi disebutkan bahwa kasus yang ditangani Novel itu tidak hanya satu kasus. Banyak kasus, jadi terlalu spekulatif lah misalnya kalau mengarahkan kepada kasus tertentu. Sedangkan kasus-kasus besar yang ditangani banyak, tidak banyak simulator itu, tapi juga yang berkaitan dengan kasus-kasus sebelumnya Hambalang itu kan juga menyangkut para petinggi negara itu. Terakhir IKTP itu kan dia juga ikut. Nah, ini mungkin untuk kalau Anda melihat ini bisa mengganggu menyebabkan disharmonisasi begitu ya antara Polri dan KPK begitu pernyataan Novel tersebut. Begini Mbak Rama, jadi yang pertama tentu saja kita hargai itu pernyataannya Pak Novel ya, karena yang bersangkutan tadi seperti Bang Yasin sampaikan ini kondisi sakit, ya. Orang pas sakit tentu saja berat lah ya untuk berpikir dan lain itu kita hargai pernyataan. Yang berikutnya tentu saja kita sangat membutuhkan informasi dari saudara Novel sendiri sebagai saksi ya, saksi korban langsung yang ada merasakan siapa orangnya kan, dia bisa yang bersangkutan beliau bisa menyampaikan bentuknya begini, mukanya begini, kulitnya begini, tingginya begini, pakai motor begini. Nah, ini yang kita sangat harapkan. Jadi kan mungkin banyak saksi yang sudah kita kumpulkan ya kan, ada 56 saksi. Kemudian kita juga mencari petunjuk lain dari CCTV dan lain-lain. Kemudian yang jualan H2SO4 ya, asam sulfat. Kita lakukan semua, tetapi kita tidak bisa menuduh satu orang dengan tanpa ada petunjuk langsung dari korban. Ini mungkin semua beliau kan juga para praktisi paham seperti itu. Kita sudah terhubung dengan juru bicara KPK ya. Halo, selamat malam Pak Febriansyah. Ya, di studio ada Pak Yasin, Pak Saur Siagian dan Kombes Polisi Sulistyo Pujo nih Pak. Ya, sebenarnya terkait dengan
Bang Novel Baswedan penyidik kita, kemarin kita sudah melakukan pertemuan ya, pimpinan melakukan pertemuan dengan Kapolri dan kemudian dibahas lebih lanjut di sana. Ada informasi-informasi baru yang sudah didapatkan oleh tim dari Polri, termasuk tentang ada satu saksi yang disampaikan diduga melihat pelaku pada saat itu di lapangan, dan kemudian dibuatlah sketsa. Jadi gambar sketsanya juga meskipun masih sketsa tangan itu sudah diperlihatkan. Dan Kapolri menegaskan pada saat itu, tentu itu kita apresiasi juga bahwa ini akan menjadi utang penting, utang lah ya dari Polri untuk kemudian menuntaskan. Dan ada kesepahaman yang sangat kuat antara KPK dengan kepolisian bahwa kita harus bersama-sama untuk menuntaskan atau menangani pelaku ini sampai pelaku lapangan itu bisa diproses dan aktor intelektual kemudian bisa dicari lebih lanjut. Itu yang dibicarakan dalam pertemuan antara Kapolri dengan pimpinan KPK. Namun memang sampai dengan hari ini, hari yang ke-71 ya kalau kita hitung sejak 11 April 2017 yang lalu, dari perspektif korban dan dari perspektif keluarga, tentu harapan untuk ditemukannya pelaku semakin agak sulit lah kondisinya sampai dengan hari ini, karena sudah 70 hari belum ada tanda-tanda. Namun kami dari perspektif kelembagaan tentu berpikir bahwa ini menjadi kerja serius yang harus dilakukan bersama-sama. Ya, Pak Febri, ini dalam kesempatan itu benarkah Kapolri mempersilahkan yang tadi itu ya, bahwa KPK memberikan masukan atau kontribusi ini, apa yang akan dilakukan KPK nih tepatnya Pak Febri? Iya, disebutkan waktu itu kita bisa memberikan support tentu sesuai dengan kewenangan kami di KPK. Kalau kemudian timnya digabung, misalnya tim gabungan antara KPK dengan kepolisian, mungkin agak rumit soal kewenangan ya. Karena ini sampai sejauh ini kita masih bicara soal ranah tindak pidana umum yang ditangani oleh kepolisian. Namun ada kewenangan-kewenangan dan tools-tools yang ada di KPK seperti analisis IT atau hal-hal lain yang akan dibicarakan lebih lanjut nantinya. Untuk tim yang akan mendampingi atau tim KPK yang juga dapat akses bukti-bukti atau perkembangan proses penanganan ini juga sempat dibicarakan lebih lanjut. Tentu itu menjadi satu ruang yang menarik dan penting untuk kita bahas di KPK, agar concern kita bersama untuk penanganan perkara ini bisa dilakukan. Ya, Pak Febri, bagaimana harmonisasi yang tercipta ya antara KPK dan Polri ini setelah Novel Baswedan mengungkap begitu ada keterlibatan seorang jenderal dalam kasusnya? Ya, kalau kita baca secara utuh, sebenarnya Novel tidak membahasakan itu dalam bahasa yang banyak beredar atau terkesan selama ini, yaitu menuding ada jenderal polisi yang terlibat dalam penyiraman air keras tersebut. Bukan itu yang disampaikan Novel. Kalau kita baca dalam konteks yang lebih utuh, pada saat itu misalnya Novel mengatakan, saya mendapat informasi bahwa ada jenderal yang terlibat di sini, tapi saya tidak percaya hal tersebut. Pada awal kan Novel mengatakan demikian. Namun dari perspektif korban, ketika sudah lebih dari 60 hari, dikatakan juga setelah 60 hari belum ketemu, saya mulai percaya dengan hal itu. Jadi Novel sebenarnya sedang bicara tentang apa yang ia dengar dan kemudian mengungkapkan keinginan atau harapan sebenarnya agar pelaku bisa diproses. Dan kalau dibaca secara utuh itu hanya sebagian dari satu paragraf dari seluruh wawancara yang dilakukan. Ya. Karena itu kita berharap, dalam pertemuan kemarin juga dibahas, kita berharap concern dari KPK dengan kepolisian secara kelembagaan tetaplah pada substansi atau fokus pada penanganan perkara ini untuk mengungkap siapa pelaku. Jangan sampai kemudian ada bias-bias lain yang kemudian mengurangi fokus kita. Jadi kita berharap hal tersebut bisa dilakukan secara maksimal. Ya, Pak, apakah dalam kesempatan tersebut ketika Kapolri berkunjung itu sempat dijanjikan atau sempat diberi tenggang waktu atau target waktu lah kapan ini akan terungkap gitu?
kita belum bicara soal tenggat waktu, karena disampaikan juga ada beberapa perkara yang memang bisa diproses secara cepat, ada beberapa perkara lain yang atau kasus lain yang butuh waktu untuk penanganannya. Meskipun tentu KPK berharap seperti halnya novel dan pihak keluarga dan publik juga berharap agar pelakunya bisa segera ditemukan. Harapan itulah yang kemudian juga kita bahas bersama, sehingga kita berpikir secara serius ke depan apa yang bisa disupport, saling support antara KPK dengan kepolisian untuk penanganan perkara ini. Karena kita tahu persis pada tanggal 11 April itu misalnya Presiden menyatakan secara tegas dan bahkan mengecam perlakuan penyiraman air keras itu dan memerintahkan Kapolri, kemudian Kapolri memerintahkan dan membentuk tim khusus di kepolisian yang terdiri dari berbagai unsur. Nah, tentu kita harapkan concern yang serius ini bisa menghasilkan sesuatu yang bisa melegakan bagi publik. Ya, yang terakhir ini Pak Febriansyah, apakah Kapolri juga menyebutkan apa yang menjadi kendala terbesar sehingga ini bisa membutuhkan waktu yang lebih lama daripada kasus-kasus lainnya? Kendala itu tim yang menjelaskan kemarin ya, memang ada beberapa kendala ketika beberapa orang diproses, dilakukan pemeriksaan, itu kemudian justru ditemukan alibi-alibi yang menunjukkan pihak-pihak yang dicurigai tersebut tidak berada di lokasi. Tapi kami percaya dengan kemampuan teknologi dan pengalaman kepolisian, misalnya dalam penanganan kasus-kasus terorisme yang kita tahu, itu bisa dilakukan dengan sangat cepat, apalagi Pak Tito, Pak Kapolri juga berlatar belakang dari pernah melakukan investigasi sejumlah kasus besar, tentu concern itu akan diharapkan bisa memudahkan penanganan perkara ini. Baik, terima kasih Pak Febriansyah. Dan pemirsa, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.